Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan Allah, pengurus DKM Masjid Al-Muqtadin beserta staf yang lain, pengurus yang lain, para ulama, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwat fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah bergelirkan di tengah-tengah manusia, supaya dari situ bisa diambil ibrah pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang aman, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin ini gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang pergantian kepemimpinan dunia. Sunnatut tadawun. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Bahkan itu diakui oleh pakar-pakar sejarah dunia Islam dan dunia Barat. Itu diakui. Tapi sunnatullah, setelah itu Allah ganti. Pasca perang salib episode yang pertama sepanjang 200 tahun, dilanjutkan perang salib episode yang kedua sepanjang 600 tahun. Indonesia kena jatah 350 tahun. Bahkan ternyata perang salib belum berhenti.
Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 217 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la yazalna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Selamanya, kata Allah, orang-orang kafir, golongan kafir ini tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam, hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u, sampai umat Islam ini murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Dan ini Allah sendiri yang mengabarkan. Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, itu patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah. Gitu. Jadi ini sudah settingan Allah, tidak bisa diganggu gugat. Ini qat'i, aksioma, sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah. Ya. Jadi bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsin saja'id, mu'min yasuddu wa munafiqun yabghadu wa kafir wa yuqatil wa syaitan yudil wa nafsun tunaji. Ada 5 macam tantangan, ujian yang disiapkan oleh Allah untuk menguji iman setiap saksiah pribadi-pribadi mukmin. Orang mukmin yang terkena penyakit hasad, kedengkian. Orang munafik yang senantiasa membenci. Al-munafiqun yabghad wa kafirun wa yuqatil. Orang kafir yang senantiasa memerangi. Ini yang dikabarkan oleh Rasul. Wasyaitan yudillu, setan yang senantiasa menyesatkan. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni adam majra dami, muttafaqun alaih. Jadi setan itu bisa masuk ke tubuh kita itu lewat aliran darah. Wa nafsun tunaji, nafsu yang senantiasa melawan. Ini 5 macam mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan yang disiapkan oleh Allah untuk menguji iman kita. Ahsiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falyanamanna Allahu alladziina shadaqu wa la yanamal kadhibin. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Hanya cukup, ya Allah, saya telah beriman. Kata Allah belum cukup. Hingga Allah turunkan mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Apa hikmahnya? Allah ingin tahu siapa yang istiqomah terhadap imannya. Dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya. Inilah hikmah Allah turunkan mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Bahkan di Indonesia sudah nampak jelas tidak sama. Apalagi Indonesia sekarang dicengkram oleh imperialisme Cina. Ya. Bahkan Cina sudah punya proyek besar, ambisinya sampai melampaui 65 negara, bahkan sampai 70% populasi dunia. Ambisius dengan proyek One Belt One Road. Tapi satu-satunya yang menolak imperialisme Cina di kawasan ASEAN cuma satu, Malaysia. Yang waktu itu dipimpin oleh Dr. Mahathir Mohamad. Bongkar jalan-jalan tol itu, ambil lagi, bawa ke Cina. Bahkan agreement dengan Perdana Menteri yang dulu ditolak oleh Mahathir. Sehingga akhirnya Cina tidak mampu melakukan penetrasi ke Malaysia. Tapi berbeda dengan Indonesia. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Astagfirullah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya. Sampai Jepang yang pernah menjajah Indonesia 3,5 tahun sudah memberikan warning, hati-hati terhadap imperialisme Cina. Tidak ada Cina istilah freelance, tidak ada.
Ada take and give. Gitu. Apa? Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama ternyata nyata terjadi. Ini ulama-ulama sudah ada kekhawatiran. Apakah Indonesia nanti seperti Tibet? Sama, kronologisnya sama seperti Indonesia. Amerika melakukan satu serangan yang sering disebut dalam bahasa intelijennya perang asimetris. Kalau bahasa akademiknya perang near militer, non militer. Bahasanya elegan, enak didengar. Kalau dulu privatisasi, sekarang investasi. Ini penjajahan tanpa perang. Penjajahan tanpa perang. Sehingga Indonesia benar-benar dicengkram dan akhirnya food security, energy security, Indonesia dibuat bergantung dengan Cina. Ini yang terjadi. Sehingga akhirnya dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole melakukan riset Indonesia. Hasilnya dipublish. Apa? Ternyata diprediksi di Indonesia tahun 2030 akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya Indonesia tidak punya kedaulatan. Oleh siapa? Mafia Taipan dan komunis Cina. Oleh karena itu jangan kaget, Indonesia yang berkuasa di Indonesia itu oligarki. Baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Bahkan sampai selevel Ormas Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir sama memberikan statement, perjuangan jihad konstitusi Muhammadiyah akan hambar manakala Indonesia dicengkeram oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik. Itu nyata. Bahkan benar-benar cengkramannya luar biasa. Ternyata kita baru tahu ternyata Indonesia ini sudah benar-benar diteliti itu sejak tahun 1986 oleh Cina. Makanya ada Kongres Partai Komunis Cina di Beijing tahun 1986. Apa hasilnya? Ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi. Undang-undang anti komunisme. Yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Undang-undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia masih solid. Ternyata sekarang 3 hambatan itu sudah jebol semuanya. Lewat apa? Yang pertama, yaitu dimunculkan rancangan undang-undang HIP. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mayoritas parlemen sudah dikuasai kader-kader komunis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena umat Islam Indonesia buta politik. Ini implikasinya. Sehingga akhirnya saya mencoba untuk tabayun pada Komisi 7 DPR RI. Benar enggak? Saya dapat info ada 200 lebih anggota DPR RI itu kader komunis militan. Benar, Ustaz. Bahkan sekarang di DPR RI itu ada 4D. Sementara politisi Islam cuma 179. Mana mungkin akan bisa mempertahankan NKRI? Impossible. Karena Indonesia pakai sistem kafir. Demokrasi liberal. Semua tergantung voting. Dan semua parlemen sudah mayoritas kader komunis. Belum lagi kader-kader komunis yang sudah menduduki jabatan bupati, wali kota, staf menteri, bahkan ada staf presiden. Luar biasa. Sehingga Profesor Salim Said
guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Beliau memberikan statement di video pendeknya. Saya kira beliau memberikan statement itu tidak hanya sebatas statement. Beliau punya data karena beliau guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Apa kata beliau? Sekarang kader-kader komunis yang sudah masuk pemerintahan dan kader-kader komunis yang sudah menguasai parlemen itu sudah melakukan balas dendam terhadap umat Islam di Indonesia ini dan ulamanya dengan menggunakan kekuasaan. Benar nggak? Sudah real, itu nyata. Sehingga beberapa akhir ini ada komunitas kaum muslimin di Jogja berazam untuk melakukan perlawanan terhadap gerakan komunis. Kan viral ini videonya. Laskar-laskar Jogja. Sementara ulama-ulama Jawa Timur melakukan perlawanan terhadap gerakan oligarki. Ulama-ulama Jawa Barat melakukan gerakan perlawanan terhadap Islamofobia. Dan baru saja laskar-laskar di Jogja berazam untuk melakukan perlawanan terhadap pergerakan komunis di Indonesia. Yang sekarang sudah menggurita menguasai kekuasaan di Indonesia. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua dijebol dengan undang-undang Omnibus Law. Tapi bahasanya agak elegan sekarang, undang-undang Ciptaker, agak elegan. Padahal itu substansi undang-undang Omnibus Law. Artinya apa? Lebih kejam, lebih keji daripada penjajah Belanda. Itu terutama pondok-pondok pesantren. Itu ke depan kita miris. Jadi nanti penjara-penjara di Indonesia ini mayoritas para kiai, para ulama. Kenapa? Pesantren wajib dia melakukan perizinan di pusat. Kalau enggak, terancam berapa? Berapa tahun penjara? Kalau tidak salah 1 tahun penjara. Kalau dendanya 1 miliar. Kira-kira mampu enggak pesantren akan membayar denda 1 miliar? Impossible. Sehingga saya kira pemilik pesantren itu mungkin lebih baik dia masuk penjara daripada membayar denda. Apalagi sudah dimunculkan KUHP baru. Ini lebih dahsyat. Makanya kenapa Bung Karno menyatakan kalau kami dulu melawan penjajah, tapi kalian nanti melawan bangsamu sendiri. Benar? Benar. Apalagi Rasulullah SAW ketika beliau duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalian nanti akan menyaksikan fitnah Duhaimah. Inilah yang disebut oleh Rasulullah fitnah kegelapan. 1444 tahun yang lalu Rasulullah sudah mengabarkan akan terjadi fitnah kegelapan. Bahkan Presiden sudah mengumumkan 2023, 2024 Indonesia akan menghadapi kegelapan. Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan sudah mengumumkan 2023, 2024 di Indonesia akan terjadi kegelapan. Bukan terus akhirnya kegelapan di sini peteng dedet apa? Enggak. Enggak. Ini bahasa kinayah, kiasan. Rasulullah sudah mengabarkan kalau sudah fitnatul duhaimah itu terjadi, ini wujud konkretnya apa? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau fitnatul duhaimah itu sudah terjadi, jadi kata ad-duhaimah itu kan bentuk tasghirnya dahmak, hitam, gelap. Ini bahasa kinayah. Wujudnya itu tadi. Pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya jadi kafir. Wahai kenapa? Kata Rasulullah, qala yabi'u dinahu bi ardi minad dunya. Banyak yang menjual agama demi dunia.
Sehingga akhirnya sekarang di Indonesia benar-benar tren, ya, berbondong-bondong mau jadi munafik, antri mau jadi munafik. Ini tren di Indonesia sekarang. Kenapa ini bisa terjadi di Indonesia yang mayoritas Muslim? Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus. Ada iming-iming jabatan. Makanya kenapa Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun qada'atun. Kalian nanti akan menyaksikan tahun-tahun yang penuh penipuan, tahun-tahun yang penuh tipu daya. Apa kalau di Indonesia? Zaman hoax. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Sudah terjadi? Sudah. Orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati. Sementara pengkhianat diberi jabatan, bahkan dimulia-muliakan. Sudah terjadi? Tidak. Orang dungu dimulia-muliakan, ulama dilecehkan, dikriminalisasi. Sudah terjadi? Sudah. Bahkan pakar-pakar hukum pidana di Indonesia sampai minta supaya fakultas hukum dibubarkan saja seluruh Indonesia. Kenapa? Sampai berteriak seperti itu pakar-pakar hukum di pidana. Ini paling buruk di era sekarang ini. Kenapa? Itu yang menyebabkan ibu-ibu antri minyak goreng. Itu kan bau teh semua, bau teh. Cina, 5 orang. Itu puluhan triliun digarap ekspor minyak goreng ke luar negeri. Akhirnya dalam persidangan berapa tahun? Padahal ini puluhan triliun cukup diganjar 1 tahun. Sementara ulama check up kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor, check up langsung jaksa menuntut 10 tahun penjara. Yang menimpa Habib Rizik Syihab. Ternyata yang merekayasa itu Kapolres Bogor dan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Ini check up. Setelah check up, Habib Rizik Syihab ditanya oleh wartawan, bagaimana Habib? Alhamdulillah saya sehat. Dari statement itu langsung dijadikan delik hukum pidana. Dianggap Habib Rizik hoax. Sehingga jaksa dalam pengadilan dan sidang pengadilan beliau dituntut 10 tahun penjara. Akhirnya pakar-pakar hukum pidana sudah bubarkan saja fakultas hukum. Ini yang menghancurkan Indonesia. Yang sampai ibu-ibu antri minyak goreng. Padahal Indonesia ini lumbungnya minyak goreng terbesar seluruh dunia. Kenapa sampai antri? Ternyata baudeh. Oligarki Cina ingin menghancurkan Indonesia ini. Cuma 1 tahun penjara. Sementara ulama check up kesehatan 10 tahun penjara. Ini gila sudah. Akhirnya hakim goncang. Karena pakar-pakar hukum pidana protes. Bubarkan saja fakultas hukum di Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi menimpa Habib Rizik Syihab? Karena ada perintah dari Presiden Cina Xi Jinping untuk menghadapi ulama. Gunakan hard power. Ini perintah langsung dari Xi Jinping. Sehingga stigma radikal, stigma teroris yang disematkan untuk umat Islam itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam, ulama menjadi musuh number 1. Benar? Coba separatis OPM yang benar-benar ini teroris asli, membantai warga sipil di Papua, membantai TNI Polri, ini benar-benar sudah teroris betul. Tapi kita tidak mampu, elit negeri ini tidak mampu memberikan statement, memberikan stigma teroris. Maksimal KKP, kelompok kriminal bersenjata. Bahkan Jenderal Dudung, Kasat, separatis OPM itu saudara kita. Ulama musuh kita.
Ini implikasi daripada Indonesia tercengkeram berubah kiblat ke Cina. Inilah yang terjadi. Sampai akhirnya tokoh separatis OPM, kalau gitu kita harus masuk Islam dulu supaya kita disebut teroris. Sampai seperti itu. Kenapa? Ya inilah realitas yang terjadi. Ini makanya kenapa kita sekarang masuk fase periodisasi sejarah yang keempat, Mulkan Jabriyah. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah. Skopnya tidak Indonesia tapi global. Seluruh dunia banyak dipenuhi oleh penguasa-penguasa diktator. Penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyat dan penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna ba'di athara wa umuran tunkiruna." Sepeninggalku nanti, kata Rasulullah, kalian akan menyaksikan athara. Ulama-ulama hadis menafsirkan penguasa yang zalim. Wa umuran tunkiruna. Apa-apa yang kamu ingkari malah dimunculkan. Ini masanya sudah di mana kita hidup sekarang ini. Berat. Masa-masa yang berat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi benar-benar kira-kira kalau kita mencoba untuk melihat realitas di lapangan, apa sih kira-kira tanda-tanda bencana geopolitik itu sudah terjadi di Indonesia? Sudah. Cetok welo. Yang pertama, Pak Luhut bin Sarpanjaitan mengumumkan diprediksi bulan Juli 2023 proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan oleh Presiden Xi Jinping, Presiden Cina Xi Jinping. Berarti Indonesia tidak punya kedaulatan. Bahkan ternyata kedaulatan di Indonesia dijebol dengan proyek ambisius apa? Mikarta dan reklamasi. Itu kalau jadi proyek Mikarta itu tempat mafia Taipan Cina. Itu jadi surganya. Makanya kenapa Habib Rizik Syihab tahun 2014 sudah memberikan warning. Ini basirah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Beliau mengumumkan 2014 Habib Rizik Syihab sudah memberikan statement. Ada mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Lah kita tidak nyambung. Apa mafia yang dimaksud Habib Rizik Syihab? Nah kita baru tahu 2022. Padahal Habib Rizik sudah mengumumkan 2014. Nah kita baru tahu terbongkar 2022 mafia yang dimotori oleh Jenderal Sambo. Kan kita baru tahu. Coba. Ya Allah. Ternyata ya, semua itu benar-benar sudah ditata rapi sekali. Itu sudah siapa yang ngangkat Jenderal Sambo? Jenderal Tito Karnavian. 2019. Kita bisa melihat bagaimana Pilpres 2019. Berapa korban yang dibunuh petugas KPPS? 800 lebih. Bahkan sampai Ibu Dokter siapa namanya? Ani Hasibuan. Seorang ibu. Dia terpanggil hati nuraninya. Akhirnya dia diam-diam melakukan otopsi rahasia. Ternyata beliau mengambil kesimpulan banyak petugas KPPS yang dibunuh dengan arsenik. Model Munir ini. Makanya banyak yang muntah darah. Kemudian mati. Bahkan ada ombudsman ya, yang di pusat itu ngasih info ada di kawasan Lampung kalau tidak salah. Dia sudah dikasih pada saat tugas ini minumannya dikasih arsenik. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah diselamatkan oleh Allah. Tidak sampai
mengenai beliau. Gagal racun yang dimasukkan. Tapi akhirnya beliau didatangi dengan min amplopi bin fulus. Tetap ditolak. Pakai riswah, suap, ditolak sama beliau. Tapi berita terakhir dari Ombudsman Pusat Jakarta, beliau akhirnya terakhir ditembak mati. Ngeri, ngeri. Bahkan sampai itu ketika umat Islam bangkit minta keadilan di depan Bawaslu, itu Mei 2019. Berapa yang dikorbankan? Hampir 898 orang. Banyak yang terkena pentungan, terkena tembakan dan semuanya. Bahkan 300 orang ditangkap dan disiksa di dalam penjara. 52 orang sampai hari ini belum diketemukan di mana keberadaan. Belum lagi 4 anak SD, 4 anak yang baru umur 15 tahun. Salah satunya Harun Al-Rasyid. Ini dibantai oleh 10 brimob. Akhirnya, padahal dia ini main-main. Rumahnya dekat Bawaslu. Akhirnya dijadikan sasaran pembantaian 10 brimob, 10 anggota brimob. Dia dihantam dengan balok kayu. Kepalanya dihantam dengan popor senjata. Ditanduk, dijejak. Kemudian ia diinjak dengan bertubi-tubi 10 anggota brimob. Dengan 1 anak kecil umur 15 tahun. Hanya seorang relawan menemukan jenazahnya itu dibuang di sebuah selokan yang penuh dengan lumpur. Diangkatlah. Ya Allah. Tempurung kepalanya sudah lunak semuanya. Hancur. Pertanyaannya, apakah 10 anggota brimob itu pun masih mengelak? Mabes Polri mengumumkan video yang viral di medsos itu perbuatan polisi Thailand. Akhirnya kepolisian Thailand marah. Akhirnya besoknya Mabes Polri mengumumkan, oh ya ternyata brimob. Pertanyaannya, apakah 10 anggota brimob yang membantai anak kecil umur 15 tahun itu disidang di pengadilan? Tidak. Jadi kalau negara melakukan terorisme, tidak ada yang menghukum. Inilah. Ya. Ngeri kita. Jadi ternyata sampai Habib Rizik Syihab itu ketika beliau di Mekah, saya dapat info, langsung saya terbang ke Mekah, saya sampaikan pada beliau, Habib sudah upaya pembunuhan terhadap Habib itu terakhir ketika beliau di waktu sholat subuh berjamaah, beliau masuk ke ruangan perpustakaan beliau, itu ditembak pakai sniper, itu upaya pembunuhan ke-11. Yang ke-12 di Megamendung, di pondoknya pakai pesawat drone. Alhamdulillah. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Alhamdulillah. Pengawal Habib Rizik Syihab langsung menangkap 3 anggota BIN, 2 anggota BIN dari Jawa Tengah, 1 BIN dari DKI. Anggota BIN dari DKI. Dan pesawat drone-nya berhasil disita. Gagal upaya pembunuhan ke-12. Ternyata masih dilancarkan lagi upaya pembunuhan ke-13 saat beliau memberikan kuliah subuh bersama bersama putri-putrinya, menantu dan cucu-cucunya berangkat. Begitu lewat tol Cikampek, ternyata geng Sambo sudah menyambut. Target yang dibunuh itu adalah Habib Rizik. Tapi pengawal beliau lihai, berhasil menghadang, sehingga akhirnya 6 laskar FPI dibantai dengan cara-cara yang biadab dan ditembak dalam jarak dekat. Apa yang muncul? Informasi yang muncul dari Mabes Polri, 6 laskar melawan petugas.
Sehingga akhirnya yang membantai 6 laskar FPI bebas. Sama dengan kasus Ustadz Siono. Klaten. Kebetulan alhamdulillah kemarin saya di Klaten itu anggota Kokam menyampaikan karena ikut menggali kuburan Ustadz Siono, imam masjid. Itu sama diumumkan Ustadz Siono melawan petugas. Akhirnya Pak Busro Mokodas PP, pimpinan pusat Muhammadiyah, langsung ngambil kebijakan. Apa? Minta otopsi ulang. Akhirnya Kokam diminta untuk melakukan pengamanan di sekitar area kuburan. Nggak taunya Densus 88 sudah ngepung. Tapi alhamdulillah lebih cepat Kokamnya. Sehingga akhirnya penggalian terjadi. Sampai akhirnya bahkan PP Muhammadiyah menolak dokter-dokter forensik dari Mabes Polri. Muhammadiyah tegas, kami punya dokter forensik sendiri dari rumah sakit Muhammadiyah. Akhirnya otopsi ulang, ternyata Ustadz Siono bukan melawan petugas. Beliau disiksa di dalam mobil, dihantam sampai tulang rusuknya remuk dan sampai akhirnya putus, ya kan? Sehingga menusuk jantung beliau. Itu dampak daripada penganiayaan Densus 88. Tapi yang pengumumannya Ustadz Siono melawan petugas. Pertanyaannya, akhirnya Muhammadiyah konvensi pers, Ustadz Siono tidak pernah melawan petugas. Beliau korban daripada kebiadaban Densus 88. Akhirnya pertanyaannya, pernahkah Densus 88 dihadapkan di muka pengadilan? Enggak. Karena memang Densus diciptakan untuk membantai kaum muslimin di Indonesia. Inilah Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah sekarang apa yang bisa kita perbuat? Tadi kan sudah di Indonesia sudah muncul fitnah kegelapan. Apa yang bisa kita perbuat? Kita nggak cukup hanya melihat bertopang dagu, hanya duduk manis. Nggak. Allah ingatkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan Allah. Allah tidak, kalau kita korelasikan di Indonesia, Allah tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Ini. Kita harus melakukan islah, perubahan. Apa langkah strategis yang patut kita lakukan untuk Indonesia ke depan? Yang pertama, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Karena tauhid syarat mutlak kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari sisi Allah fid dunya wal akhirah. Yang kedua, jadikan pesantren-pesantren kita, madrasah-madrasah kita, lembaga-lembaga pendidikan Islam kita sebagai sarana strategis untuk membangkitkan Shobhatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Ini. Yang ketiga, ayo jadikan umat Islam melek politik. Jangan sampai buta politik. Karena 2014, 2019 ini implikasi umat Islam se-Indonesia buta politik. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, pendiri Persikatan Muhammadiyah, kalau umat Islam Indonesia buta politik, apa yang terjadi di Andalusia akan terjadi di Indonesia. Habis, tidak tersisa. Dan kita akan terus diincar oleh kekuatan kufar.
Setelah Andalusia, pusat peradaban Islam yang megah, dibangun 800 tahun, hancur dalam hitungan 8 tahun. Hancur. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam Andalusia diberi 2 opsi oleh Paus. Opsi yang pertama murtad. Opsi yang kedua mati. Yang pilih opsi murtad di Andalusia kurang lebih 300.000. Yang pilih opsi mati kurang lebih 7.700.000 orang. Sehingga akhirnya umat Islam Andalusia berbondong-bondong menuju guairitin, alat pemenggal kepala. Ternyata yang murtad 300.000 itu dicoba dipantau, ternyata masih sholat di rumahnya masing-masing. Akhirnya 300.000 yang murtad itu diusir dari Andalusia. Sekarang cucu-cucu, cicit-cicitnya ada di kawasan Tunisia dan Maroko yang kemarin menang sepak bola. Juara berapa? 4. Maroko. Itu sisa-sisa Andalusia. Akhirnya Andalusia berubah jadi Spanyol. Yang dulu mayoritas Muslim, sekarang mayoritas Katolik. Ternyata Spanyol mulai melirik kawasan ASEAN. Mana? Filipina. Filipina itu mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sampai Ibnu Battuta rahimahullah memberi nama ibu kota Filipina Amanillah. Sekarang jadi Manila. Bahkan Presiden Filipina Duterte mengumumkan, nenek moyang kami Muslim, jujur beliau. Tapi sekarang umat Islam tinggal 15% dari mayoritas jadi 15%. Tersingkir di kawasan Mindanao, Filipina Selatan. Kita bergeser ke Singapura. Singapura itu 93% Muslim Melayu. Tapi ternyata pemimpin-pemimpin umat Islam menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Pemimpinnya terkena penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tidak hanya itu, muncul iftirak. Ini perpecahan bukan masalah akidah, rebutan jabatan, kedudukan. Sehingga muncul ta'assub, fanatik kelompok, fanatik golongan. Akhirnya puncaknya muncul muwalah bil kuffar. Akhirnya sekelompok kaum muslimin minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sesama muslim. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Makanya lemahnya umat Islam di Indonesia itu bukan karena kuatnya golongan kafir. Lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena terlalu banyak orang munafik. Benar tak? Inilah yang terjadi. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia? Ya Allah, data statistik tahun 2000. Padahal Indonesia pasca merdeka 90% Muslim. Sekarang jumlah umat Islam di Indonesia tinggal 79%. Itu kalau kita telisik, ternyata ada 9 strategi untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Itu saya buat buku tentang crusade, perspektif historis, ideologis, dan empiris. Jadi ternyata sampai peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, itu berarti tahun 2020 kan? Yang ke-75 ini. Simbolnya apa? Simbol yang di pojok apa? Ada yang salib. Di mana-mana saya sampai lihat di jalan tol salib. Resmi negara. Tapi banyak umat Islam yang cuek, masa bodoh. Akhirnya beberapa tokoh-tokoh ulama di Jakarta mendatangi kantor kesekretariatan negara. Kenapa? Indonesia mayoritas Muslim. Kenapa peringatan HUT RI 75 tahun kok pakai simbol
Salib itu semua dipasang di instansi-instansi negara, jalan tol, di semua tempat-tempat umum. Simbol salib. Apa jawaban dari Kesekretariatan Negara? Seni. Astagfirullah. Ini. Sehingga apa yang diingatkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufuqin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling nyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian mingkuli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'al akalatu ala qasatiyah. Kalian seperti makanan di atas nampan yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina nahnu yauma idzin. Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? Lah, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsaun ka kutsaitail. Tapi kualitasmu seperti buih. Apa bahasa Jawanya ini? Untuk. Artinya kualitas buih ini tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Jadi ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, ini warning. Jangan sampai umat Islam, lebih khusus di Indonesia, kualitasnya seperti buih. Kalau umat Islam di Indonesia ini kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan, wala yantaji'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Kira-kira sudah terjadi belum? Sudah. Makanya kenapa Singapura dengan Jakarta sama? Umat Islam hanya melihat casing. Akhirnya Lee Kuan Yew pakai baju takwa, kopiah hitam. Wah, ini umat Islam Melayu di Singapura. Ini calon pemimpin saya yang the best. Karena yang dilihat oleh umat Islam ini tadi, karena kualitasnya buih. Akhirnya semua mayoritas umat Islam yang 93% di Singapura memilih Lee Kuan Yew. Akhirnya dihabisi umat Islam. Sekarang tinggal 15%. Ini pertanyaan kita, apakah Indonesia nanti 50 tahun yang akan datang? Bagaimana? 100 tahun yang akan datang. Apakah nanti seperti Andalusia habis? Wallahu a'lam. Ulama-ulama menyatakan Islam tidak akan bisa lepas dari bumi Allah, tapi Islam bisa lepas dari Indonesia. Oleh karena itu Allah ingatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa inferior, jangan kamu merasa marginal. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tabdil. Artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Oleh karena itu program yang pertama, ayo untuk Indonesia ke depan, dakwah tauhid harus terus kita gerakkan. Yang kedua tadi, jadikan pesantren, lembaga pendidikan Islam, madrasah kita sebagai sangat strategis untuk membangkitkan sifatul Islamiyah. Yang ketiga, jadikan umat Islam melek politik, jangan sampai buta politik. Yang keempat, program yang keempat, ayo bangun kekuatan ekonomi umat. Lewat apa? Masjid dengan kekuatan jamaah. Dan ini sebenarnya inspirasinya dari Indonesia, tapi yang mengamalkan dulu Malaysia lewat Dr. Mahathir Muhammad. Apa jargonnya? Beli dari muslim untuk muslim. Akhirnya Cina yang menguasai ekonomi Malaysia sekarang berubah. Muslim Melayu sekarang menguasai perekonomian Malaysia. Sementara Indonesia yang punya gagasan itu tertinggal oleh Malaysia. Yang ngamalkan Malaysia, yang punya inspirasi dari Indonesia. Wabot, Pak. Berat. Kenapa? Yang memecah dengan yang menyatukan itu lebih kuat yang memecah belah. Biayanya 20 triliun. DP-nya 1,5 triliun sudah diterima. Bolak-balik ditagih.
Sudah. Jadi ternyata lebih mengutamakan min amplopi bin fulus daripada ukuah Islamiyah. Dan yang kelima, program yang harus kita gerakkan, bangun regenerasi umat. Yaitu bangun kader, ciptakan kader, ciptakan kader. Karena kita tidak selamanya hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan mati. Makanya sebelum mati, ayo ciptakan kader. Munculkan generasi Rabbani. Yang sering bahasa kodenya itu generasi 554. Generasi surah Al-Maidah ayat 54. Karakternya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Generasi yang punya al-wala wal bara yang jelas, tidak samar. Itulah karakternya. Bangun regenerasi umat. Insya Allah 5 program ini. Nah, ketika saya safari dakwah ke Madura, diundang oleh cucunya Syekhona Khalil Bangkalan. Habis itu di Sampang, kemudian Pamekasan, kemudian Sumeneb. Saya ditanya oleh beberapa kiai-kiai para masyayikh, kiai-kiai sepuh, Ustaz, apa kira-kira wadah yang pas untuk perjuangan Indonesia ke depan? Pak Kiai, bangun, jangan sekali-kali mengandalkan pusat. Karena tokoh-tokoh ulama di pusat sudah banyak ditangkap dan dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Bahkan ustadz-ustadz kita itu rata sudah. Walaupun dalam persidangan tidak terbukti melakukan terorisme, tetap itu paket. Rata-rata 3 tahun. Ustadz-ustadz kita itu sudah proyek. Akhirnya saya sampaikan, bangun wadah kepemimpinan ulama daerah. Insya Allah ini efektif, efisien, dan fungsional. Tapi jangan formal. Gak usah perlu ketua sekretaris bendahara, kolektif. Bangun kepemimpinan ulama daerah. Insya Allah ini langkah strategis yang efektif. Sehingga kalau nanti terjadi betul, ini sudah diantisipasi oleh ulama-ulama. Ketika ada istimewa ulama yang ketiga di Hotel Sentul Bogor. Kalau nanti benar-benar terjadi di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Jenderal Muldoko, ulama sudah memunculkan dari 4 opsi yang dimunculkan, ulama pilih opsi yang keempat. Pertama, opsi triumvirat. Kalau menurut hukum tata negara di Indonesia, yaitu Menhan, Menlu, Mendagri. Ini posisinya sangat lemah. Kemudian ada opsi kedua, presidium. Ternyata setelah dicek oleh ulama-ulama, ternyata semuanya anti-Islam. Ini tidak disetujui oleh ulama-ulama kita. Yang ketiga, yang diusulkan oleh Luhut bin Sarpanjaitan dan Hendro Priyono, junta militer ala Thailand. Otomatis korban terbesar adalah umat Islam. Kita masih ingat peristiwa Dom Aceh, hampir 5.000 dibantai pada masa Jenderal LB Murdani. Bahkan tidak hanya itu, di tempat saya Banyuwangi, itu Bupati Banyuwangi Pak Edi Slamet diperintah dari pusat data dukun-dukun santet. Tapi ternyata dengan operasi intelijen ninja, siapa yang dibunuh? Apa dukun santet? 235 ulama dibantai. Pertanyaannya, apakah itu sampai sekarang ada persidangan? Wassalam wakalam. Ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Makanya ayo bangun kekuatan ulama daerah dan kolektif. Insya Allah. Kalau di Jawa Tengah itu ada DS, KS, Dewan Syariah Surakarta, ya kan? Ini sudah muncul kepemimpinan ulama daerah. Ayo terus kita bangun. Kita nggak boleh jadi penonton, nggak boleh. Kita harus sebagai subjek, jangan jadi objek. Umat Islam harus berada di garda terdepan. Walaupun kalau kita buka web The Asia Foundation dan Ford Foundation, 30 ormas Islam lengkap. Ormas, nama ormasnya, tokonya, alamatnya, berapa US dollar yang dia terima. 30 ormas Islam ini dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam.
Jadi ternyata lemahnya umat Islam itu tadi sudah saya sampaikan, bukan karena kuatnya golongan kafir. Banyaknya munafik di Indonesia itu. Namanya ormasnya Islami. Tapi tidak taunya dia dijadikan alat oleh the Asia Foundation dan Ford Foundation untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu pernah saya tayangkan 30 ormas itu geger. Di Malang Raya itu saya tayangkan geger. Akhirnya ternyata masalahnya kok lebih besar mafsadatnya. Akhirnya nggak saya tayangkan lagi. Ya, akhirnya saya sampaikan 30 ormas gitu aja sudah. Buka sendiri di Ford Foundation dan the Asia Foundation. Saya kira gitu sebagai prolog. Kita lanjutkan dialog interaktif. Saya serahkan moderator.